Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang isim, ya, isim dan tanda-tanda isim. Apa itu al-isim atau isim? Yang kita ketahui adalah isim ini kata benda. Nah, secara mudahnya isim adalah kata benda. Tapi apa itu sebenarnya isim itu sendiri secara pengertian? Isim adalah pertama sebuah kalimat. Ingat, isim itu adalah sebuah kalimat. Kata. Yang kedua adalah dalat ala maknan, yang memiliki sebuah arti. Dan syarat ketiga adalah walam tuqtaron bizaman, dan tidak bersambung dengan waktu, tidak berhubungan dengan waktu. Jadi yang namanya isim, ingat yang pertama adalah kalimat atau kata. Syarat pertama dia adalah kata. Syarat kedua dia adalah dalat ala makna, memiliki arti. Ingat, yang kedua dia adalah memiliki arti. Dan syarat ketiganya adalah lam tuqtaron bi zaman, tidak berhubungan dengan waktu. Tidak berhubungan dengan waktu. Jadi dia nggak ada waktunya, nggak ada sekarang atau nanti atau besok atau kapan, nggak ada berhubungan dengan waktu sama sekali. Ingat, yang pertama dia yang isim adalah sebuah kata, kalimat. Dia adalah sebuah kalimat karena kita tahu bahwa isim ini bagian dari kalimat. Dalat ala makna, yang menunjukkan suatu arti tertentu, walam tuqtaron bizaman, atau ada yang baca juga walam taqtarin bizaman, yang tidak berhubungan dengan waktu sama sekali. 3 syarat ini harus terpenuhi dalam isim. Apa contohnya isim? Misalnya kita punya kata-kata, banyak ya jenis isim. Isim itu bisa berupa banyak hal. Misalnya dia bisa berupa hayawan atau hewan. Sesuatu yang menunjukkan hewan itu isim. Misalnya kita punya sa'labun, rubah, atau dajajun, ayam, dan lain sebagainya. Atau dia juga bisa menunjukkan nabat, tumbuhan. Ini hewan ya. Hewan atau tanaman. Misalnya kita punya syajarun, pohon. Syajarotun ya, pohon. Atau zahrotun, bunga gitu. Nah, sesuatu yang menunjukkan tanaman ini dia juga sebutkan adalah isim. Atau dia bisa menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan insan, manusia. Sesuatu yang menunjukkan manusia juga berhubungan isim. Misalnya kita ngomong Muhammad. Muhammad ini isim. Atau dia juga bisa menunjukkan sesuatu yang lain-lainnya. Ya, sesuatu yang lain-lainnya selain 3 hal ini. Secara umum ada 3 hal ini, yaitu hayawan, hewan, nabat, tumbuhan, atau insan atau manusia. Dia juga bisa menunjukkan hal lain selama memenuhi dari kriteria dan syarat-syaratnya isim. Apa saja syarat-syaratnya isim? Kita akan belajar di bab kali ini, yaitu syaratnya apa aja. Syurut ya. Syurutul isim ya. Syarat-syarat isim. Afan, bukan syurutul isim kita nyebutnya ya. Afan, salah. Kita nyebutnya alamatul isim. Tanda-tanda isim. Selama sesuatu itu menunjukkan tanda-tanda yang kita akan sebutkan, maka dia adalah isim. Misalnya, yang disebut kita tadi, ciri-ciri tanda pertamanya, tanda-tanda atau ciri-cirinya ada 4. Yang pertama, dia adalah khafdun. Nah, apa itu khafdun? Kita juga sering menyebutnya dengan sebutan jar. Jar ini secara mudahnya adalah harokat kasroh. Secara mudah. Ya. Meskipun nanti ada tanda-tanda yang lain, tapi secara mudahnya kita harokat kasroh. Jadi sebuah kata ketika dia bisa ada kasroh, maka dia langsung kita sebut bahwa kayaknya isim nih gitu. Ketika dia kasroh, maka kayaknya isim nih. Nah, ya, ketika kasroh.
Misalnya contohnya kita punya kata-kata rojulin. Nah, rojulin atau kitabin, lagi-lagi contohnya kitab terus ya. Atau ilmin, ilmu. Nah, ini kan nggak masuk nih. Ilmin ini kan nggak masuk ke dalam yang sebelum-sebelumnya kan. Dia nggak masuk ke manusia, tapi dia masuk dalam tanda ini, maka kita sebut sebagai isim juga. Yang kedua, tanda kedua adalah tanwin. Tanwin ini bisa tiga ya, bisa berupa fathah tanwin, atau kasrah tanwin, atau dhamma tanwin. Dhammatain gitu ya. Kita misal nyebut kata-kata yang tadi lagi. Misalnya kita nyebut yang lain. Ustaz, misalnya. Ustazun. Ingat, ini tanda begini maksudnya kadang juga kayak gini atau kayak gini sama aja. Ini maksudnya dhammatain, tiga-tiga ini dhammatain. Misalnya ustazun atau mudarrisin, guru ya sama. Kasroten gitu, atau dhamma fathaten misalnya qalaman. Nah, fathaten ya. Tanda-tanda ini, tanwin yang ini atau yang ini atau yang ini adalah tanda dari isim. Kemudian yang ketiga, tanda ketiga adalah alif lam. Maksudnya apa? Ketika ada alif lamnya maka dia adalah isim. Contohnya, kita memiliki kata-kata al-jaros, lonceng, bukan al-jaroso, kita hapus dulu. Bukan al-jaroso ya, al-jaroso, lonceng atau bel. Atau misalnya lagi kita memiliki kata-kata al-maktabatu. Nah, al-maktabatu, perpus. Atau misalnya kita punya kata-kata lain at-thoriq, jalan raya. Nah, huruf-huruf ini, alif lam yang ini adalah ini alif lam ini. Nah, ini dan ini. Perlu diingat bahwa antara tanwin dan alif lam tidak boleh bersatu. Ya, jadi harus cuma ada satu. Kalau dia ada tanwinnya seperti ustadzun atau mudarrisun di sini atau qalamun di sini, maka di depannya tidak boleh ada alif lam. Nah, nggak boleh ada alif lam di depannya sini. Sementara kalau misalnya dia pakai alif lam kayak ini, nah ini alif lam juga, ini nggak bawah-bawah ini, maka di belakangnya tuh dia nggak boleh tanwin, dia dhammah biasa, dhammah. Kalau misalnya kasroh ya kasroh biasa, atau misalnya fathah ya fathah biasa, misalnya al-qalama gitu. Nah, nggak boleh ada tanwinnya, ini nggak boleh tanwin, tetap fathah biasa. Karena yang namanya tanwin dan alif lam tidak boleh bersatu. Dan tanda keempat, dan merupakan tanda terakhir isim yang akan kita bahas di sini. Sebenarnya masih ada beberapa tanda yang lain, tapi kita cukup dengan 4 tanda yang utama ini. Yang terakhir adalah adanya huruf jar. Huruful jar ini tanda yang paling mencolok ya. Apa itu huruf jar? Ini tadi udah ada jar kan di sini. Ini udah ada jar. Nah, ini kenapa ada huruf jar lagi? Ini sebenarnya bagian daripada ini ya, daripada nomor 1. Salah satu bagiannya adalah nomor 4 ini. Nomor 4 ini merupakan bagian dari nomor 1 sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, kita tulis lagi. Huruful jar. Ada huruf-huruf jar. Apa saja huruf-huruf jar ini? Nah, misalnya min. Dari. Artinya dari ila ke. Ala, di atas. Di atas. An, tentang. Fi, di. Fi itu di. Di. In wa ila wa an wa ala wa fi. Ada lagi rubba. Rubba itu artinya mungkin gitu ya, atau betapa banyak, betapa sedikit, menunjukkan sesuatu yang sedikit atau sesuatu yang banyak, rubba itu. Atau alba. Alba ini maksudnya bi, artinya dengan.
dengan, atau al-kaf atau kaf. Kaf itu maksudnya adalah k atau seperti. Dan yang terakhir adalah li atau lam. Untuk huruf jar akan kita bahas di video selanjutnya. Ini tandanya ada 4. Tanda dari isimnya ada 4. Yang pertama adalah al-khafdu atau al-jar. Ingat ciri-cirinya, al-jar ini secara mudahnya kita ketahui bahwa dia berharokat kasroh ya. Yang kedua adalah tanwin. Bisa berubah fathah tanwin, kasroh tanwin, atau dhammah tanwin. Ingat dhammah tanwin tandanya bisa kayak gini, tergantung orang yang nulis ya. Dan ketiga adalah alif lam. Keempat adalah adanya huruf jar yang akan kita bahas pada video selanjutnya tentang huruf jar ini. Jangan lupa juga bahwa yang namanya tanwin di nomor 2 dan juga alif lam di nomor 3 tidak boleh bersatu. Mereka cuma ada boleh satu aja. Kalau misalnya suatu ada tanwinnya, maka nggak boleh ada alif lamnya, dan kalau ada alif lamnya nggak boleh ada tanwinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.